kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bangkit optimis. Sampah-sampah di bawah kalian diambil, taruh di tempat sampah, laci-laci dicek. Ayo sampah-sampahnya. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Guru yang hebat, Bapak Ibu yang tergerak, Bapak Ibu yang bergerak maupun yang bisa menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Lili Asria, SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gending, Kabupaten Probolinggo, BPGP Jawa Timur. Syukur alhamdulillah saya ucapkan hari ini saya diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan mengenai tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Sebenarnya budaya positif itu sudah kami lakukan. Banyak budaya positif yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Gending ini. Tetapi agar budaya positif itu tetap lestari, perlu dilakukan pengimbasan untuk mempertahankan, kalaupun perlu menambah budaya positif yang dapat membantu memberikan kenyamanan bagi siswa dalam pembelajaran. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang dilakukan oleh murid dan bernilai positif. Pembiasaan yang dilakukan oleh murid tersebut memiliki tujuan untuk membentuk karakter murid itu sendiri. Dalam mewujudkannya, budaya positif itu membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Sebagai calon guru penggerak, tentunya saya juga memiliki peranan yang penting dalam membantu sekolah mewujudkan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Di lingkungan kelas, salah satu contoh sebagai calon guru penggerak, kegiatan yang bisa saya jadikan teladan bagi siswa adalah menjaga komunikasi yang akrab dengan siswa saya. Kemudian kalau di lingkungan sekolah, tentunya saya membutuhkan kerjasama, sebuah kolaborasi antara saya pribadi sebagai calon guru penggerak beserta Bapak
atau ibu guru serta tenaga administrasi yang ada di sekolah. Diharapkan pula melalui diseminasi atau pengimbasan budaya positif ini, saya sebagai calon guru penggerak mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi kepada sekolah, terutama kepada murid semua. Mari kita simak video diseminasi saya beserta teman-teman calon guru penggerak lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Gending ini melalui rangkuman video berikut ini. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu mau menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terbaik kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gending, yaitu Bapak Supriyadi SPG FF. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru Bapak dan Ibu CGP calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gending. Dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Gending yang berbahagia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kenalan panjenengan yang mana pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam rangka untuk mengikuti pembahasan atau diseminasi tentang budaya positif yang kami dapatkan selama kami kemarin pada modul 1 tentang budaya 1.4 tentang budaya positif. Maksud dan tujuan pada kegiatan pada pagi hari ini kami akan memberikan diseminasi, kami akan memberikan apa yang kami dapatkan untuk modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah yang nantinya bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan di sekolah kita untuk menjadikan budaya-budaya yang positif. Jadi pada hari ini adalah berkaitan dengan apa yang kami dapatkan pada kegiatan modul 1.4 yang sudah kami laksanakan pada bulan Oktober, November, Desember kemarin. Dan pada pagi hari ini baru kami melakukan diseminasi atau pembahasan terkait dengan budaya positif yang nantinya bisa kita aplikasikan di sekolah. Itu latar belakang dan tujuan kami mengundang Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kegiatan hari ini agar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan pembahasan atau diseminasi pada pagi hari ini. Hari kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang kedua, kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengarahan sekaligus pemantapan terhadap kegiatan yang pada pagi hari ini akan kami laksanakan. Terima kasih untuk datang kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang
terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Beling, Bapak Supriyono SPD, Ibu Dian Monika Malik SPD, dan Ibu Yuli Asria SPD. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Beling. Syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, utamanya nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi atau pembahasan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga karunia kesehatan itu terus terlimpahkan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas lainnya, utamanya aktivitas yang bernilai ibadah di bidang pendidikan. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berkat beliaulah kita selalu berada di jalannya. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan seperti yang terpampang di banner, yaitu pengimbasan atau diseminasi dari kegiatan yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu guru penggerak angkatan ke-7 untuk kemudian diteruskan disampaikan kepada para guru di SMA Negeri 1 Gending, terutama yang berkaitan dengan budaya positif. Ya, budaya positif itu merupakan hal atau kebiasaan, bahkan lebih dari sekedar kebiasaan baik yang perlu dikembangkan oleh semua warga sekolah di SMA Negeri 1 Gending, sehingga diharapkan dengan adanya pembahasan ini dari Bapak Ibu calon guru penggerak diharapkan semakin meluas diketahui, kemudian dilaksanakan bersama oleh Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Gending. Dengan pembahasan ini ya diharapkan pengembangan kegiatan perilaku positif ini dapat juga dikembangkan kepada siswa dan semua warga sekolah yang lainnya. Jadi itu idealnya Bapak Ibu guru semua di kegiatan ini, tapi karena berbagi tugas mengajar, kemudian tugas-tugas yang lainnya, sehingga beberapa guru yang mengikuti kegiatan ini. Saya kira itu, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya itu dapat meningkatkan perilaku budaya positif warga SMA Negeri 1 Gending. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini dalam diseminasi atau pembahasan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon berkenan kepada Bapak Ainul Yakin untuk memberikan doa terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Monggo Bapak menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menantikan kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa selesai dengan baik, dengan insyaallah dengan sempurna. Alhamdulillah, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan doa pada kita semua dan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Demikianlah acara kegiatan pengarahan sekaligus pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah dan koordinasi pada kegiatan hari ini. Saya pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak dan Ibu DGD Angkatan 7 untuk bisa langsung kegiatan diseminasi. Kita urut sesuai abjad, yaitu dari E, R, S, D itu Budian, R itu Bulilit, dan S itu yang saya Pak. Cek semoga saya langsung waktu dan tempat yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kesempatan
dari Bapak Ibu dan Bapak Makapur. Jangan kemana-mana, monggo duduk Bapak-Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu masih mau mendengarkan dari narasumber kedua. Saya CGP 07 tahun 2022. Jadi untuk perkenalannya nggak usah nih Bapak Ibu. Jadi langsung saja di sini saya akan mendiseminasi atau pembahasan budaya positif dari modul 1.4. Tetapi agak berbeda dengan narasumber 1 dari Budian. Di sini saya tidak menjelaskan dari awal dari modul 1.1. Saya hanya menjelaskan dari modul 1.4, tapi lengkap 6 materi. Jadi saya hanya menjelaskan itu saja, tidak semuanya seperti Budian. Untuk yang pertama, yang disiplin positif. Monggo operator saya yang ganteng harap berikutnya. Itu Pak Ali, yang samping. Untuk yang pertama, disiplin positif di sekolah. Kalau tadi Budian menjelaskan teorinya, di sini saya menjelaskan bagaimana cara memperoleh disiplin positif. Jadi disiplin positif yang akan diciptakan di sebuah sekolah itu melibatkan beberapa pihak, terutama beberapa guru yang diminta mampu bekerja sama dengan calon guru penggerak untuk membudayakan sebuah disiplin positif. Caranya diantaranya 1, membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak. Di sini kerjasamanya salah satunya pihak paling berperan adalah Ibu Rizky sebagai guru BK. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Juga sama, guru BK memiliki data yang sangat lengkap. Bagaimana poin 1 dan 2 itu sangat dimiliki oleh siswa, sehingga guru perlu mengetahui sebenarnya, terutama wali kelas perlu mengetahui bagaimana kegiatan belajar yang tepat bagi seorang anak dan karakter serta kebutuhan anak tersebut. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan gotong royong antara guru dengan orang tua. Gotong royong di sini maksudnya kerjasama. Jadi kerjasamanya itu banyak arah, tidak hanya satu arah. Kemudian yang keempat, meningkatkan intensitas komunikasi. Komunikasi yang dikolaborasi oleh seluruh aspek atau oknum yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima, membangun hubungan yang lentur, hubungan yang luas, tidak kaku seperti saya. Jadi kalau saya ikut CGP ini sebenarnya Bapak Ibu jujur saja. Saya dari awal ikut CGP itu pemikiran saya, mindset saya, fotokopi cetakan saya itu adalah guru yang keras. Jadi dengan ikut CGP ini saya awalnya kok agak bertentangan dengan batin, karena saya cetakannya itu keras. Dari dulu cetakan saya itu keras, dari guru, dari orang tua sekitar saya itu keras. Sehingga dengan saya ikut CGP ini saya diminta untuk luwes, untuk lentur, untuk bisa menyatu dengan anak-anak. Jadi di awal saya ikut CGP saya sering curhat ke Budian, kok saya sering bertentangan Budian dengan hati nurani. Budian juga sama, bingung, tapi Budian masih luwes, saya yang keras. Akhirnya saya masih harus konsultasi lagi. Saya konsultasi dengan teman saya yang sebenarnya dia mendaftar di CGP 6 tapi belum lolos. Tetapi dia mengikuti komunitas guru guru di antara guru pembelajar. Jadi dia adalah memiliki komunitas guru pembelajar di bawah naungan langsung Kementerian Pendidikan sekarang. Jadi saya mau tanya ke teman saya itu, saya malu sebenarnya, tapi saya kuat-kuatkan untuk tanya. Saya tutup kemaluan saya waktu itu. Jadi saya tanya, Bu, kenapa ya saya ikut CGP itu saya kok nggak bisa lentur, saya kok nggak bisa luwes dengan anak-anak? Ternyata jawabannya satu, karena Bu Lili tidak mau berubah paradigma. Jadi saya tidak mau berubah, saya susah untuk berubah. Jadi kuncinya satu, Bu Lili harus mau berubah dari diri sendiri. Jadi itu sebenarnya kunci untuk saya bisa mengikuti CGP sampai sekarang Bapak Ibu, meskipun tugasnya itu sering dibantu oleh Budian. Terima kasih banyak Budian.
Monggo next Pak Ali. Kemudian dari usaha-usaha tadi untuk menciptakan disiplin positif, siswa sekarang berbeda dengan siswa dulu. Jadi kalau siswa dulu itu kalau hafalan zaman saya Bapak Ibu ya, 1 kali 1 kalau salah itu ceplesan penggaris di betis, sehingga betis saya itu berbuah terus, tidak pernah tidak berubah. Itu kalau sekarang salah, hal seperti itu sangat salah, sehingga siswa sekarang itu diminta untuk memiliki nilai-nilai kebajikan sehingga bisa membudayakan disiplin positif. Salah satunya nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan dalam siswa yang sekarang yang katanya milenial, apa sekarang sebutannya apa generasi Z, generasi Z. Nanti berubah lagi tahun berikutnya bisa generasi A lagi. Di situ nilai-nilai kebijakan yang harus kita terapkan, yang pertama keimanan dan ketakwaan, kemudian ada kejujuran, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerjasama, yang keenam integritas, 7 percaya diri, dan yang kedelapan mandiri. Monggo next Pak Ali. Ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, serta ada restitusi. Di sini kalau teori motivasi, Budian sudah sangat menjelaskan bagaimana motivasi siswa untuk agar bisa belajar dengan baik. Tapi di sini saya menaruh motivasi saya, kenapa mau mendaftar sebagai calon guru penggerak. Satu yang saya simpan sebenarnya motivasi saya Ibu, yang saya simpan karena paksaan. Jadi karena paksaan dari kepala sekolah itu saya simpan, saya tidak taruh di slide karena pasti Bapak Ibu perasaannya sama. Dipaksa. Tapi untuk agar terlihat keren seperti teman-teman yang lain, jadi motivasi saya ikut IGP itu salah satunya agar saya bisa memperdalam ilmu saya untuk agar memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi terhadap siswa. Kemudian untuk hukuman dan penghargaan, sebenarnya menurut ahli KON, jadi hukuman itu adalah penghargaan itu sendiri. Jadi kita memberikan reward terhadap anak yang katakanlah bisa menjawab, terhadap anak yang patuh. Reward itu bisa dalam bentuk nilai, dalam bentuk pujian, dalam bentuk sanjungan, dalam bentuk hadiah. Itu sebenarnya adalah hukuman. Jadi menurut psikolog yang tadi sudah dijelaskan, Dr. William menjelaskan itu semua adalah ilusi. Jadi ilusi yang dibentuk oleh kita agar anak-anak itu patuh terhadap kita. Tapi itu yang salah ternyata dalam materi yang kami terima sebagai calon guru penggerak. Kemudian yang berikutnya ada restitusi. Restitusi ini diharapkan dapat membantu untuk memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan setelah siswa melakukan masalah. Kemudian dari motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi itu semuanya adalah komponen dari disiplin positif. Monggo lanjut Pak Ali. Hal yang pertama ketika saya ingin menerapkan disiplin positif, jadi saya membuat sebuah keyakinan kelas. Di situ keyakinan kelas dibutuhkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan disiplin positif. Seperti sama dengan kemudian saya memberikan click note. Monggo lanjut Pak Ali. Saya memberikan push note kecil. Kemudian anak-anak di situ saya minta kamu yakin dalam hal apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya berikan. Karena saya mengajar biologi yang notabene biologi itu hafalan semua. Dan anak-anak kalau di jam saya dulu di situ ada Pak Jubair kelas 10. Jadi kelas 10 kalau sudah ketemu biologi, anak-anak itu pasti ngantuk. Pasti sudah ngantuk. Atau anak-anak yang paling depan itu berisi anak yang paling rajin. Sehingga mereka, saya bisa membedakan, saya tarik garis merah. Jadi yang paling depan itu memang paling rajin karena takut kena hukuman. Yang paling belakang itu memang paling tidak rajin karena tidak suka dengan biologi. Sehingga untuk anak-anak mau menerima pelajaran biologi, saya lebih banyak menerapkan hukuman. Nanti akan saya jelaskan di posisi guru. Kemudian siswa menuliskan beberapa keyakinan kelas. Jadi mereka menuliskan yang berkaitan dengan pelajaran dan yang tidak berkaitan.
Contohnya, misalkan yang pertama, mereka menuliskan yakin bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, yakin bisa menghargai guru, yakin bisa menghargai teman, yakin bisa bekerja sama, dan lain sebagainya. Yang unik dari anak-anak sekarang, jadi ada tulisan seperti ini, yakin bisa berhenti merokok. Jadi anak saya sendiri, kebetulan keyakinan kelas itu saya taruh di kelas 11 MIPA 2. Jadi ada tulisan seperti ini, cewek kebetulan Bapak Ibu. Jadi saya telusuri sedikit, itu cewek ternyata, yakin bisa berhenti merokok. Jadi dari kasus yang saya temukan ini, berdasarkan cara saya mencari keyakinan kelas dari siswa saya sendiri, ternyata ada beberapa kasus yang saya temukan. Salah satunya yang merokok itu dan dilakukan oleh cewek. Kemudian ada juga keyakinan yang sangat positif, dia merasa yakin bisa naik haji. Jadi langsung saya aminkan waktu itu, dan semoga saya ketularan, saya bilang seperti itu. Oke, dan banyak lagi keyakinan-keyakinan lainnya. Monggo next Pak Ali. Dari keyakinan-keyakinan tadi yang sudah saya bacakan di depan, dan siswa-siswa juga tempelkan di depan, nantinya akan berubah menjadi kalimat positif, sehingga akan membentuk kesepakatan kelas. Monggo, next Pak Ali. Kesepakatan kelas itu bertujuan untuk pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik atas pemilihan atau aspirasinya. Kemudian menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri serta orang lain. Berikut ini video dari kesepakatan kelas yang ditulis oleh siswa itu sendiri dan kami rangkum menjadi beberapa poin. Untuk kesepakatan kelas yang akan kita sepakati tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya tanpa tertulis, untuk sekarang kita akan tuliskan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama akan saya bacakan dulu sebelum ditulis oleh Intan. Yang pertama, murid mendengarkan setiap penjelasan guru. Sepakat atau tidak? Ya. Murid mendengarkan setiap penjelasan guru. Yang kedua, mengupayakan masuk kelas tepat waktu. Sepakat atau tidak? Sepakat. Mengupayakan masuk kelas tepat waktu. Sudah. Yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat atau tidak? Sepakat Rian? Ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Dari keenam kesepakatan yang akan kita lakukan di semester 4, saya harap sesuai dengan yang kita ambil sekarang, kesepakatan ini kalian mematuhinya sampai semester 4 berakhir. Sanggup? 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 Yakin? Sanggup ya? Dapat insya Allah, nak? Itu janji pada Allah loh ya. Oke, karena kesepakatan sudah kita ambil, terima kasih Intan. Saya tutup kesepakatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesepakatan kelas yang sudah disimpulkan antara saya bersama anak-anak,
Semuanya itu merupakan kebutuhan dasar. Jadi tadi Budian sudah menjelaskan panjang lebar tentang 5 kebutuhan dasar dari manusia, dari siswa itu sendiri, yang penting untuk diketahui oleh seorang guru. Jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu kuncinya satu, survival, bertahan. Bertahan dari apa? Segalanya. Bertahan dari guru yang mungkin notabene orangnya keras, bertahan dari tugas yang begitu banyak, bertahan dari bullying teman-teman, bertahan dari segalanya yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat di situ cinta dan kasih sayang. Kalau cinta dan kasih sayang, saya yakin Bapak Ibu itu semuanya cinta dan sayang terhadap muridnya. Tidak ada guru yang ingin menjerumuskan siswanya itu sendiri. Jadi saya pikir itu juga sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Jadi freedom. Untuk kebebasan itu sendiri ada batasan, ada rule-nya, bukan kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi kebebasan yang beraturan. Kemudian yang keempat, ada kesenangan atau fun. Kesenangan dalam hal masih ada batasan, ada rule-nya. Dan yang kelima adalah power atau penguasaan. Kemudian selanjutnya Pak Andi. Jadi dunia berkualitas itu bersifat unik dan personal, tetapi kalau kebutuhan dasar itu bersifat umum dan universal. Jadi bedanya di situ, Bapak Ibu. Kalau kebutuhan dasar tadi yang saya bilang 5 itu bersifat unik dan personal karena mencakup diri sendiri, siswa itu sendiri. Tapi kalau sudah bilang kebutuhan dasar itu sudah umum dan bersifat universal. Monggo lanjut Pak. Nah di sini yang tadi saya jelaskan. Dalam segitiga restitusi ada 5 posisi kontrol yang guru miliki. Jadi seorang guru itu memiliki 5 posisi. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Ini yang sering saya lakukan di awal-awal ketika saya belum mengenal materi CGP. Jadi Nyon sewu, saya itu karena karakter saya, didikan saya yang seperti ini. Jadi anak-anak itu yang misalkan contohnya ada di awal semester 4 kemarin, di awal semester 3 kemarin satu kelas tidak membawa buku biologi karena dianggap hari pertama sekolah tidak ada pelajaran. Jadi satu kelas itu saya suruh lari lapangan voli 3 kali, yang cowok 2 kali yang cewek. Jadi itu yang pertama, guru memiliki posisi sebagai penghukum yang sebenarnya posisi ini salah di mata guru penggerak. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, jadi Bapak Ibu guru tentunya sudah pintar dalam memainkan emosi siswa. Hal ini juga salah. Jadi dalam materi guru penggerak, kita membuat rasa bersalah terhadap siswa itu sebenarnya hal yang salah, hal yang keliru. Kemudian yang ketiga, nah ini yang bisa digunakan, meletakkan posisi kita sebagai teman. Jadi kita bisa mendengarkan curhat mereka, mendengarkan mereka bagaimana keluh kesahnya, itu yang salah satunya bisa disebut benar, posisi guru sebagai teman. Kemudian ada posisi guru sebagai pemantau. Kita memantau bagaimana perkembangan siswa kita, bagaimana kesulitan yang dihadapi, bagaimana kemajuannya. Itu sebagai posisi pemantau. Dan yang terakhir, yang paling tepat adalah guru sebagai manajer. Jadi kita memanajeri siswa kita, melihat bagaimana dia, kekurangannya dia, kelemahannya dia, bisa tidak dia menghadapinya. Hal itu yang kita tepat untuk lakukan sebagai manajer. Monggo lanjut. Segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini ada tiga aspek atau 3 hal yang harus dijelaskan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Monggo Pak Ali penjelasannya berikutnya. Penjelasannya di sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Ini sangat ahli Bu Rizky, sangat memahami bagaimana anak-anak itu ketika mereka memiliki kesalahan. Saya memang lebih sering menghadapkan siswa saya pribadi khususnya langsung ke Bu Rizky, karena saya tidak punya ilmunya.
Jadi menstabilkan identitas itu guru BK sangat memiliki peranan untuk kita ajak kerjasama. Jadi kerjasama antara wali kelas, BK, dan siswa itu sangat mendukung untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana cara kita memahami bahwa apa yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan? Apa penyebabnya? Pemicunya apa? Jadi kalau kita bekerja sama dengan guru BK, kita akan segera tahu bagaimana cara memvalidasinya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dari yang ketiga ini kita beri keyakinan setelah kamu bisa melakukan perbaikan dari kesalahan yang kamu lakukan, kamu yakin nggak bahwa akan memberikan efek positif? Oke, terima kasih Roe sudah mau dipanggil oleh Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Roes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roes tahu kenapa Bu Lili manggil Roes? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemarin untuk kasus ketika Roes punya salah, ketahuan oleh Bu Lili, salahnya apa? Merokok, Bu. Merokok. Roes merokok di mana? Kamar mandi. Pada saat jam sekolah atau enggak? Jam sekolah. Menurut Roes itu benar atau salah, Le? Salah, Bu. Terus kalau Roes merokok melakukan itu menurut Roes itu bisa mendukung kesehatan Roes atau enggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Coba jelaskan sama Bu Lili kenapa Roes melakukan atau merokok pada saat di sekolah. Karena sudah terbiasa di rumah, Bu. Orang tua enggak melarang. Tidak, Bu. Bapak merokok. Iya. Jadi ketika Bapak merokok, Roes juga merokok. Iya. Oke. Kemudian Roes masih ingat enggak dengan kesepakatan kelas kita? Ingat, Bu. Ingat ya. Apa? Salah satunya apa, Le? Tidak boleh apa? Tidak boleh merokok Di mana? di jam sekolah, di sekolah. Di sekolah, ya. Tidak boleh merokok di sekolah. Itu adalah kesepakatan kita ya. Untuk kedepannya, Roes mau memperbaiki atau tidak kesalahan Roes ini? Mau diperbaiki. Ya, apa caranya? Tidak boleh merokok di kamar mandi. Oh, apakah hanya di sekolah saja? Tidak. Tidak ya. Kalau bisa kebiasaan merokoknya dihilangkan ya Roes ya. Ya, Bu. Terus apa lagi yang harus Roes lakukan dengan kesalahan kemarin? Harus apa? Harus memperbaiki. Selain memperbaiki, Tidak boleh merokok di dalam kamar mandi. selain memperbaiki tidak boleh merokok di kamar mandi, Roes harus apa? Terus belajar Lebih giat. lebih giat lagi ya. Oke. Terus setelah itu Roes kalau sudah lebih giat lagi belajarnya, berhenti merokok, insya Allah Roes akan jadi orang yang pintar dan lebih sehat badannya. Amin, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Islah ya, berhenti ya. Ya. Oke, terima kasih Roes ya. Ya, Bu, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rudi, terima kasih sudah mau datang setelah Bu Lili panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rudi tahu kenapa Bu Lili panggil ke sini? Kurang tahu. Terus coba sekarang Rudi berdiri. Nah, coba diangkat bajunya, ada sabuknya enggak? Nah, coba dilepas kerah bajunya. Nah, itu. Coba duduk lagi, Le. Sudah tahu kesalahan Rudi apa? Sudah, Bu. Apa kesalahannya? Memakai baju Tidak sesuai dengan apa? dengan aturan sekolah. Aturan sekolah. Nah, kemudian saya mau tanya, alasan Rudi bajunya seperti ini kenapa? Karena saya terburu-buru, Bu. Terburu-buru, kesiangan. Iya. Akhirnya bajunya seadanya sudah dipakai gitu. Iya, Bu. Oke. Kemudian pertanyaan saya lagi yang selanjutnya. Rudi ingat enggak dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Ingat, Bu. Ingat. Salah satunya harus apa? Mentaati memakai baju seragam dengan aturan Heeh. sekolah. Mentaati dan memakai baju seragam sesuai Dengan aturan aturan sekolah. Terus
Rudi kira-kira mau memperbaiki ndak kesalahan Rudi ini? Ya mau Mau. Bagaimana caranya? memakai baju Heeh. memakai baju yang Memakai baju yang bagaimana, Nak? dengan rapi Dengan rapi dan sesuai dengan aturan sekolah. aturan sekolah. Apa tujuan memakai seragam sesuai aturan sekolah? Apa tujuannya? Supaya lebih apa? Supaya lebih rapi aja Supaya lebih rapi dan dan disiplin. disiplinnya, agar disiplin tetap ditegakkan di sekolah, ya Le ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Rudi atas waktunya. Kedepannya Rudi harus janji menaati kesepakatan Sekolah. sekolah atau kesepakatan kelas ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya tidak dihukum, tetapi saya diajak diskusi agar lebih baik ke depannya dan tidak melakukan kesalahan lagi. Dan saya yakin kita pasti bisa. Monggo selanjutnya yang berikutnya Pak Ali. Budaya positif. Budaya positif di situ pengertiannya adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting, peranan sentral dalam melaksanakan budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Yang pertama tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Kemudian yang kedua sholat berjamaah. Kemudian membiasakan hidup bersih. Di sini saya membiasakan siswa ketika saya masuk kelas. Saya tidak mau meja saya, meja guru itu tidak rapi. Jadi setiap saya masuk kelas, saya selalu meminta siswa untuk membersihkan di bawah lantai, laci mereka serta meja guru. Kemudian selanjutnya Pak Ali, next. Nah di situ yang budaya positif berikutnya adalah aktif berdiskusi dan saling menghargai antar pendapat yang berbeda. Terutama ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sengaja dipersiapkan anak-anak untuk menyerang satu kelompok. Jadi ada satu kelompok yang memang diserang dengan berbagai macam pertanyaan, sehingga di situ harus dibatasi. Kemudian yang berikutnya ada berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian ada memberi salam. Nah di situ saya rangkumkan beberapa budaya positif yang sudah SMA Negeri 1 Gending lakukan dan insya Allah bisa kami pertahankan. Yang pertama 5S tadi Pak Ainul bilang, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada hidup bersih, aktif berdiskusi dan saling menghargai. Kemudian yang berikutnya apa itu tulisannya kok kecil sekali? Nah, selalu berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Dan yang berikutnya aktif dalam kegiatan lingkungan seperti kegiatan adili data. Oke. Nah, di situ yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Enggak, sudah paham ya? Pak Munif, enggak Pak Munif. Sama-sama. Sudah Pak Munif. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.